warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Maulana dengan NIM 2405050062 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang penjelasan komponen sistem pengisian konvensional pada mobil. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, memahami komponen sistem pengisian dan fungsinya. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian sistem pengisian pada mobil. Sistem pengisian konvensional adalah sistem kelistrikan pada kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengatur arus listrik guna mengisi kembali aki serta menyuplai kebutuhan listrik saat mesin hidup. Sistem ini menggunakan alternator dengan regulator terpisah atau tipe lama untuk mengatur tegangan pengisian. Komponen yang pertama pada sistem pengisian konvensional adalah aki. Aki memiliki fungsi yaitu menyuplai listrik saat mesin belum hidup dan menyimpan listrik hasil pengisian dari alternator. Di dalam aki terdapat subkomponen. Yang pertama, terminal positif. Terminal positif yaitu tempat keluarnya arus listrik dari aki menuju sistem kelistrikan kendaraan. Selanjutnya, terminal negatif. Terminal negatif yaitu terminal yang terhubung ke massa atau bodi kendaraan sebagai jalur kembali arus listrik. Tutup aki. Tutup aki berfungsi sebagai penutup lubang sel dan tempat pengecekan atau penambahan air aki. Elektrolit. Cairan yang bereaksi dengan plat aki untuk menghasilkan energi listrik. Pelat positif. Pelat positif yaitu pelat yang bereaksi dengan elektrolit untuk menghasilkan arus listrik. Plat negatif. Plat negatif yaitu pasangan dari plat positif yang juga bereaksi dalam proses kimia menghasilkan listrik. Separator. Separator adalah pembatas antara plat positif dan negatif agar tidak bersentuhan langsung sehingga tidak terjadi hubungan singkat. Yang terakhir ada wadah, tempat semua komponen aki disimpan dan melindungi bagian dalam dari kerusakan. Komponen yang selanjutnya yaitu kunci kontak. Kunci kontak memiliki fungsi yaitu mengaktifkan sistem pengisian saat posisi on dan mengalirkan arus awal ke rotor alternator. Di dalam kunci kontak ada 4 subbagian. Yang pertama, off atau lock. Posisi ini digunakan untuk mematikan mesin dan seluruh sistem kelistrikan kendaraan. Pada posisi ini, arus listrik dari aki tidak mengalir ke komponen kendaraan. Yang kedua, ada ACC. Posisi ini digunakan untuk menyalakan aksesoris kendaraan seperti radio atau beberapa perangkat listrik tanpa menghidupkan mesin. Posisi yang ketiga ada on. Posisi ini digunakan untuk menghidupkan sistem kelistrikan kendaraan, lampu indikator, dan sistem pengapian. Subkomponen yang keempat yaitu start. Posisi ini digunakan untuk menjalankan motor starter agar mesin dapat hidup. Biasanya posisi ini hanya diputar sesaat sampai mesin menyala. Komponen yang ketiga yaitu alternator. Alternator memiliki fungsi yaitu menghasilkan arus listrik saat mesin hidup, mengisi kembali aki, menyuplai kebutuhan listrik kendaraan saat mesin nyala. Komponen yang keempat yaitu stator. Stator adalah bagian dalam pada alternator yang terdiri dari kumparan kawat.
Fungsinya yaitu menghasilkan arus listrik AC akibat putaran medan magnet rotor. Komponen yang kelima yaitu rotor. Rotor pada alternator adalah bagian yang berputar di dalam alternator dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet untuk diperlukan untuk proses pembangkitan listrik. Komponen yang keenam yaitu sikat atau brushless. Sikat adalah penghantar arus ke rotor melalui slip ring atau cincin geser. Fungsinya yaitu mengalirkan arus listrik ke kumparan rotor saat berputar. Komponen yang ketujuh yaitu puli. Puli pada alternator adalah komponen berbentuk roda yang berputar yang terpasang di ujung poros alternator dan berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke alternator melalui belt. Komponen yang ke-8 yaitu massa atau ground. Pengertian dari massa tersebut yaitu jalur negatif yang terhubung ke bodi kendaraan. Fungsinya yaitu menyempurnakan rangkaian listrik agar arus dapat mengalir dengan baik. Komponen yang ke-9 yaitu regulator. Regulator pada sistem pengisian mobil bekerja untuk menjaga tegangan listrik dari alternator agar tetap stabil. Biasanya sekitar 13,8 sampai 14,5 volt. Caranya dengan mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke kumparan motor. Jika tegangan terlalu rendah, regulator akan menambah arus ke rotor sehingga medan magnet menjadi kuat dan tegangannya naik. Sebaliknya, jika tegangan terlalu tinggi, regulator akan mengurangi arus ke rotor sehingga tegangan turun. Proses ini berlangsung otomatis dan terus-menerus. Selanjutnya yaitu menjelaskan troubleshooting pada sistem pengisian konvensional. Yang pertama yaitu aki cepat habis atau tekor. Biasanya penyebabnya yaitu pengisian tidak bekerja atau arus pengisian kecil. Dampaknya mobil sulit dihidupkan. Lalu solusinya yaitu periksa kondisi alternator, sikat, dan regulator. Troubleshooting yang kedua yaitu lampu indikator aki menyala saat mesin hidup. Penyebabnya yaitu alternator tidak mengisi, regulator rusak atau kabel putus. Dampaknya aki tidak terisi dan bisa habis saat mobil digunakan. Solusinya periksa alternator, regulator, dan sambungan kabel. Troubleshooting yang ketiga yaitu lampu mobil redup saat mesin hidup. Penyebabnya biasanya tegangan pengisiannya rendah. Dampaknya sistem kelistrikan tidak bekerja maksimal. Solusinya yaitu cek tegangan pengisian dan perbaiki alternator atau regulator. Troubleshooting yang keempat yaitu bunyi berisik dari alternator. Penyebabnya bearing alternator aus atau rusak. Dampaknya alternator bisa macet dan tidak mengisi. Solusinya yaitu ganti bearing alternator.